Ini nampaknya penanya terakhir kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sahal. Begini ya. Saya waktu kecil disuruh orang tua atau orang-orang tua untuk menjalankan perintah agama. Karena perintah agama adalah suatu kebenaran. Oke lah, saya terima. Tapi saya bertanya, apakah memang agama itu suatu kebenaran? Ketika agama itu di komunitas untuk berpolitik, berkelompok, bergolongan, atau menjadi sesuatu lembaga, ada agama A, ada agama B, agama C, terus mereka merekrut umat-umat atau manusia masuk ke agama kita yang sebanyak-banyaknya karena menganggap agama itu adalah suatu kebenaran, sehingga agama A mengaku agama saya yang paling benar, agama C mengaku agama saya yang paling benar, agama B mengaku agama saya yang benar. Ini akan terjadi suatu konflik horizontal atau ada clash atau grassroots. Apakah memang bahwa agama itu tidak mengajarkan suatu kebaikan? Umpamanya ketika agama itu mengajarkan suatu kebaikan, kamu nggak boleh mencuri, kamu jangan membohong, kamu jangan menipu, menjadi rahmatan lil alamin, menjadi kasih sayang, menjadi rahmatan lil alamin, saling tolong menolong, membangun kebersamaan, bertoleransi. Jadi agama itu agama itu akan mengajarkan kebenaran atau kebaikan, ya. Itu yang saya maksudkan. Atau agama itu diajarkan kepada mengajarkan kebenaran atau kebaikan. Saya rasa kalau agama semua mengajarkan suatu kebaikan, saya rasa jagat ini aman, tidak ada konflik setelah begitu. Barangkali dari saya begitu, ya mohon penjelasan yang terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agama tanda kurung, tanda kutip, agama tanpa embel-embel agama apa? Adalah satu kebenaran yang diyakini oleh seluruh umat manusia. Diyakini sebagai kebenaran ini dibuktikan dengan kerelaan seorang penganut agama untuk berkorban dengan hartanya, bahkan dengan nyawanya kok. Berani berkorban karena saking diyakininya inilah yang benar. Kalau tidak, nggak mungkin orang berkorban dong. Betul nggak? Dengan harta mungkin terpaksa, tapi kalau nyawa nggak main-main dong, nyawa kok berani mati karena diyakini seperti itu. Jadi agama ini kebenarannya adalah dalam wilayah keyakinan yang bisa terjadi non-eksperimentalis, yang tidak pernah diuji coba secara materi, iya kan? Berdasarkan silogisme lalu konklusi, ya dijadikan premis lagi dan sebagainya. Itu. Jadi saya yakin bahwa setiap agama itu turun ke bumi dengan tujuan satu, mempersatukan umat manusia supaya jangan saling musuh memusuhi, jangan bunuh membunuh, jangan ada perang, membangun persaudaraan. Al-Quran jelas, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, bersatu padulah dan jangan bercerai-berai. Tapi nyatanya kita ini bersatu apa bercerai-berai? Bercerai. Kenapa? Apa perintahnya watafarraqu? Yang tidak. Tapi diberi wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Bukan watafarraqu, bukan. Jadi di mana salahnya? Ya salahnya adalah bukan dari agamanya, tapi dari kemampuan kita menginterpretasikan agama itu sendiri. Apakah seperti itu di umat Islam?
bukan dengan umat yang lain, di dalam umat Islamnya sendiri saling bunuh-membunuh. Itu dari sejak mulai Nabi Muhammad meninggal dunia tanpa jeda waktu. Begitu meninggal langsung pecah kongsi. Sampai sekarang kita saling salah menyalahkan. Gak usah menyebut nama sektenya, nanti ada yang tersinggung lagi. Ya, nanti geger lagi. Pokoknya sekte A, sekte B, sekte C, masing-masing mengaku dirinya paling benar. Sampai dengan tidak ada rasa malu menyampaikan beberapa ayat-ayat Tuhan tanpa seleksi, tanpa reinterpretasi hadis Nabi, dengan rasa bangganya, dengan self confidence yang tinggi. Kita disuruh oleh Tuhan untuk menggempur, untuk memerangi seluruh umat manusia sampai mereka mau mengucapkan la ilaha illallah, sampai mereka mau sholat, sampai mereka zakat. Kalau mau, kita jamin keamanan harta dan keselamatan jiwanya. Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakat wa in fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwal. Dengan bangganya. Pantes saya mendengar ada orang mengatakan Islam fasis, Islam itu memaksa orang suruh masuk Islam semua. Saya mau nanya, apakah Tuhan menyuruh untuk mengislamkan orang seluruh dunia? Yang tidak Islam kamu bunuh semua? Apakah kamu yakin agama A, agama B, agama C punya keyakinan harus menjadi agama B semuanya? Kalau tidak, dibunuh semuanya. Ya kalau begitu agama bukan rahmat dong namanya. Dan pasti akan terjadi peperangan besar dan tidak akan selesai. Nah ini yang jadi persoalan. Untuk saya tidak menyalahkan hadis Nabi, tidak menyalahkan Al-Quran. Apapun isinya, saya katakan itu benar pada zamannya. Pada zamannya. Dan ini sudah selesai. Sekarang udah berubah dong. Agama Islam mengabadikan perbudakan, membolehkan perbudakan sampai tahun 1060. Apakah itu Islam memang melegalkan perbudakan atau sekadar mengakomodir tradisi yang sedang ada? Saya kira hanya mengakomodir kok. Saya tidak percaya Allah membolehkan manusia dijual dan dibeli. Pasar budak, saya yakin tidak mungkin Tuhanku memperbolehkan manusia dijual dan dibeli, diperbudak. Tapi ayatnya memperbolehkan, nggak ada yang melarang kok. Makanya di demo. Nah itu makanya coba masing-masing agama kalau bisa syukur alhamdulillah, coba kita melakukan reinterpretasi bahwa perempuan dikurung dalam rumah tidak diberi hak sipil, ya, tidak boleh berdagang, tidak boleh keluar rumah sendirian, harus dengan muhrimnya, keluar harus ditutusnya, seperti di negara Arab, Saudi Arabia semacam itu. Perempuan ini hanya sebagai tempat pelampiasan seksual suami, tidak lebih hanya itu. Iya kan? Dagang nggak boleh, jadi bupati nggak boleh, jadi presiden nggak boleh, jadi hakim nggak boleh. Ya, yang penting harus melayani suaminya. Apakah perempuan dicipta hanya untuk melayani seks suaminya? Tidak punya hak.
sipil mereka sebagai guru, sebagai dokter dan sebagainya. Mencari nafkah sendiri. Iya, suruhnya mati dari mana makanya? Lah ya itu persoalannya. Ya, itu tradisi. Itu tradisi. Poligami adalah tradisi Arab, bukan hukum dari langit. Jadi ketika Al-Quran mengatur poligami, itu sebetulnya bukan melegalisir, hanya mengakomodir tradisi yang ada di Arab. Itu pun mulai diperbaiki, ujungnya akan menuju monogami juga. Sudah ada isyaratnya, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan au ma malakat aymanukum. Kalau kamu tidak bisa berbuat adil, sebaiknya satu saja. Sudah ada Al-Qur'annya rencana untuk menuju monogami itu. Tapi kan tidak dilanjutkan. Soalnya kan laki-lakinya enak kan. 4 serumah lagi. Ya Allah, serumah. Kalau malam kumpul satu kamar, 4 istri diranjang bersama-sama. Suaminya di tengah, sebelah kanan 2, sebelah kiri 2. Enak. Namanya sekorgi. Iya, itu diizinkan. Ya kenapa? Itu makanya yang jadi persoalan sekali lagi, mungkinkah kita melakukan reinterpretasi, ya, dengan tidak menyalahkan teks-teks agama, reinterpretasi, menafsirkan ulang, karena bagaimanapun namanya syariat, undang-undang dan hukum itu pasti situasional dan kondisional atau permanen selamanya. Nah ini yang meyakini hukum itu final permanen selamanya adalah gara-gara karena diyakini agama Islam sudah sempurna, sehingga apapun hukum yang berlaku pada zaman Nabi everlasting, selamanya berlaku sampai kiamat, tidak boleh dirubah karena sudah sempurna, tidak boleh direvisi, tidak boleh direinterpretasi, tidak boleh, sudah pokoknya apa adanya. Begitu kan? Ini yang jadi persoalan. Dan ini masalah kita bersama ya. Kita nggak usah saling menghujat lah, nggak usah saling menyalahkan. Kita sama-sama beragama Islam dan kita juga yakin Islam itu benar. Ya, cuman bisa nggak reinterpretasi, ditafsir ulang. Ini yang jadi masalah. Jadi kalau masalah benar mah percayalah semua orang yang mengikuti agama, penganut agama apapun itu pasti meyakini kebenaran agamanya, ya kan? Pasti meyakini kebenaran agamanya, dan kebenaran agama yang dia yakini itu ternyata ketika diimplementasikan dalam kehidupan sipil bersama civil society ini, ternyata anak perempuan ternyata bertentangan dengan hak asasi manusia. Perempuan yang masih perawan itu boleh dipaksa oleh wali mujbir, bapaknya dikawinkan. Suka tidak suka sah. Mungkinkah sekarang ada manusia dipaksa suka tidak suka? Di mana kebebasan perempuan? Kasihan kan? Kasihan kan? Ini kasihan ini. Ini manusia bukan sih? Kok bisa dipaksa? Tapi fikihnya begitu. Dan masih ada dualisme dalam pikiran kiai di kampung kita ini. Tetap mengatakan sah. Hak cerai dicabut oleh undang-undang. Di proses pengadilan. Banyak kiai yang beranggapan cerainya udah sah. Udah diucapkan kok. Kitab kuningnya ada kok. Dalilnya bukan kitab kuning, undang-undang. Ini yang jadi masalah. Saya sering berantem. Tiap hari hampir ada. Pak Kiai, suami saya sudah mengatakan cerai. Sudah 3 kali. Jadi saya sudah tidak boleh rujuk lagi. Ucapan itu sudah tidak sah, Neng.
harus di pengadilan. Tapi kata kiai itu sudah sah. Ya, betul nggak? Kita jadi bingung. Saya bilang ya udah ke kantor ke pengadilan agama, nanya sana. Ucapan itu sah nggak ceraian? Ya Allah ya Rabbi, ini orang nggak paham-paham. Kita buat undang-undang bahwa suami mencerai istri harus diproses pengadilan karena korbannya bergelimpangan di depan mata saya. Perempuan jadi korban kejahatan laki-laki. Setelah direnggut keperawanannya, setelah dia nikmati jasadnya, setelah dia merasa bosan, diceraikan seenaknya saja tanpa alasan sah. Di mana hak perempuan untuk menuntut keadilan? Saya membela keadilan karena saya yakin Tuhan saya Maha Adil. Makasih.